Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang bagus sekali dari teman kos, yaitu kenapa Kakashi hanya fokus melatih Sasuke bukan Naruto? Padahal seperti yang kita tahu, kecenderungan dari elemen klan Uchiha adalah api bukan petir, sementara kecenderungan elemen Kakashi adalah petir. Bahkan simbol klan Uchiha adalah kipas, di mana ada satu kipas di Jepang yang diberi nama Uchiwa. Yap, itu karena kipas memang berhubungan langsung dalam pengendalian hawa panas yang salah satunya adalah api. Bahkan Uchiha murni baru bisa disebut Uchiha sejati jika dia sudah menguasai jurus elemen api bukan Sharingan. Terus kenapa Kakashi malah mengajarkan jurus elemen petir kepada Sasuke? Kenapa dia hanya fokus ke Sasuke dan Sasuke? Padahal Sasuke tidak punya hubungan apapun dengan Kakashi, sementara Kakashi sendiri adalah murid dari Minato. Bahkan Kakashi dulunya adalah personal anbu dari Minato saat dia menjadi Hokage. Berikut jawaban dari Abdi Kos. Check out, check it bro. Pertama, awalnya Kakashi itu netral buat teman-teman yang sejak awal mengikuti Naruto. Awalnya Kakashi itu tipikal guru yang netral, dia tidak seperti Iruka yang dengan tulus mensupport Naruto karena sama-sama dianggap payah di akademi. Jadi ya, saat ditugaskan menjadi penanggung jawab tim 7 yang berisi Sakura, Naruto, dan Sasuke, Kakashi sangat netral. Bahkan saat misi ke negeri ombak, terlihat sekali kalau Kakashi adalah guru yang berimbang bagi ketiganya. Jadi ya, awalnya Kakashi itu netral. Kedua, ujian Chunin yang merubah segalanya. Yap, awal mula Kakashi lebih memilih fokus untuk melatih Sasuke adalah setelah tragedi ujian Chunin di hutan terlarang, di mana Sasuke diberikan segel kutukan oleh Orochimaru. Dari situ Kakashi mulai menaruh perhatian lebih pada Sasuke. Bahkan Kakashi mau menggunakan evil sealing method untuk menekan segel kutukan Orochimaru. Tapi ya, kekuatan segel ini bergantung kemauan kuat dari Sasuke untuk menolak segel kutukan Orochimaru. Berikutnya, setelah ujian Chunin babak penyisihan selesai, Kakashi lebih fokus pada Sasuke mengingat betapa berbahayanya Gaara dalam pertarungan babak penyisihan yang sampai membuat Rock Lee lumpuh. Jadi Kakashi perlu menaruh perhatian lebih pada pertarungan Sasuke berikutnya yang akan melawan Gaara daripada Naruto yang akan melawan Neji. Ketiga, pelatihan Naruto diambil alih oleh Jiraiya. Salah satu alasan utama kenapa Kakashi lebih memilih untuk melatih Sasuke adalah karena Jiraiya mengambil alih pelatihan Naruto. Jiraiya ini ibarat kakek bagi Kakashi, di mana dia adalah guru dari Minato. Dan karena sejak awal Kakashi tahu kalau Naruto adalah anak dari Minato, maka saat pelatihan Naruto diambil langsung oleh guru dari Minato, Kakashi lebih mempercayai hal itu daripada Kakashi sendiri yang melatih Naruto. Keempat, Kakashi dan Sasuke adalah pengguna Sharingan terakhir di Konoha. Setelah pembantaian klan Uchiha, semua pengguna Sharingan hampir punah di Konoha, di mana hanya tersisa Sasuke dan Kakashi. Buat yang tidak paham, alasan Kakashi tidak dimusuhi oleh klan Uchiha walaupun dia adalah pengguna Sharingan palsu. Jawabannya karena klan Uchiha sangat menghormati keputusan Obito yang memberikan Sharingannya pada Kakashi sebelum kematiannya. Jadi Kakashi bukan hanya tidak dibenci oleh klan Uchiha, tapi dia juga dihormati karena mendapat kepercayaan dari seorang Uchiha untuk membawa Sharingannya sebelum meninggal. Jadi ya, setelah klan Uchiha dibantai oleh Itachi dan Obito sehingga hanya menyisakan Sasuke, saat itu tidak ada lagi yang bisa melatih Sasuke kecuali pengguna Sharingan terakhir di Konoha yang bukan dari klan Uchiha, yaitu Kakashi. Jadi mau tidak mau, Kakashi memang harus jadi pelatih Sasuke karena tidak ada orang lain yang bisa melatih Sharingannya. Kelima, Kakashi ada di garis peran tim yang sama dengan Sasuke. Sudah bukan rahasia umum kalau dalam satu tim 3 orang selalu terdapat satu spesial, bahkan terkadang cenderung kaku dan kejam, satunya lagi cenderung bersemangat dan konyol, dan satunya lagi cenderung biasa saja. Bisa jadi biasa saja dalam hal kemampuan atau biasa saja dalam hal peran yang tidak terlalu menonjol. Tidak percaya? Mari kita bedah satu persatu.
Dalam tim Hiruzen ada Orochimaru yang gelap dan kaku, ada Jiraiya yang ceria, konyol dan masa bodoh, terakhir ada Tsunade yang biasa saja. Kemudian di tim Minato ada Kakashi yang berbakat dan kaku, ada Obito yang ceria dan berusaha mengejar Kakashi, terakhir ada Rinohara yang biasa saja. Kemudian di tim 7 ada Sasuke yang sangat berbakat dan sangat gelap dalam menyimpan dendam. Kemudian ada Naruto yang ceria dan mencoba kuat, dan terakhir ada Sakura yang biasa saja. Bahkan di awal-awal kemunculannya dia terkesan jadi beban. Di tim Guy ada Neji yang super berbakat, kemudian ada Rock Lee yang tidak berbakat tapi punya semangat tinggi, dan terakhir ada Tenten yang biasa saja. Di tim Kurenai ada Shino yang pendiam dan cenderung gelap sebelum kepribadiannya rusak setelah ujian Chunin. Kemudian ada Kiba yang selalu bersemangat dan bermimpi jadi Hokage. Lalu ada Hinata yang biasa saja. Mungkin hanya tim Asuma yang agak keluar dari pakem ini. Namun meski begitu, Shikamaru masih bisa kita sebut gelap dengan sikap nyelenehnya. Choji juga bisa kita bilang konyol, mirip Naruto. Dan terakhir Ino yang cewek biasa saja, mirip seperti Sakura. Jadi ya, dari penjelasan Abdiko sudah jelas kalau peran Sasuke dalam sebuah tim ada di bagian gelap, berbakat, dan bahkan cenderung kaku. Dia mirip Orochimaru, Kakashi, Neji, Shino sebelum konyol, dan Shikamaru. Jadi sangat pas kalau Sasuke dilatih oleh Kakashi, sama seperti bagaimana Sasuke sangat pas ketika dilatih Orochimaru setelah meninggalkan Konoha. Keenam, background kehidupan Kakashi mirip Sasuke. Masih ingat kejadian setelah Kakashi memisahkan Naruto dan Sasuke yang habis beradu Rasengan dan Chidori untuk pertama kalinya. Saat itu Kakashi mengikat Sasuke di pohon, lalu menyuruh Sasuke membuang semua dendam yang menyelimutinya terhadap Itachi. Di sini sebenarnya Kakashi sangat peduli akan keselamatan Sasuke, apalagi Kakashi sudah merasakan sendiri betapa mengerikannya Sharingan Itachi yang membuatnya tepar selama berhari-hari. Jadi ya, Sasuke saat ini hanyalah ampas di hadapan Itachi, tapi Sasuke malah ngeyel kalau Kakashi tidak tahu apa-apa soal rasa sakit akibat kehilangan. Bahkan Sasuke mengancam kalau dia akan membunuh orang terdekat Kakashi agar Kakashi paham bagaimana rasa sakitnya kehilangan akan orang yang dicintai, sehingga yang tersisa hanya rasa sakit dan dendam kesumat. Tapi Kakashi dengan tersenyum bilang kalau sayangnya semua orang terdekat yang disebutkan Sasuke sudah mati. Yap, background Kakashi memang sangat tragis meski ayahnya sangat berbakat, bahkan lebih berbakat dari ketiga Sannin di eranya. Tapi ayah Kakashi tidak kuat menahan penderitaan akibat sanksi sosial oleh penduduk Konoha yang justru sebelumnya dia selamatkan, sehingga Sakumu Hatake tewas bunuh diri meninggalkan Kakashi yang saat itu masih kecil. Kemudian Kakashi yang masih bocah dikirim ke medan perang bersama timnya. Di situ Kakashi kehilangan rekan setimnya yaitu Obito Uchiha. Tidak lama setelah itu Kakashi juga terpaksa harus membunuh Rin yang jadi wadah Sanbi. Bahkan permintaan pembunuhan tersebut berasal dari Rin sendiri yang tidak ingin dirinya yang sudah jadi wadah Sanbi mengamuk menghancurkan Konoha. Terakhir Kakashi kehilangan gurunya yang mengorbankan diri demi keselamatan Konoha dari amukan Kyuubi. Dan ya, dengan luka seberat itu Kakashi masih bisa tersenyum saat mengatakannya pada Sasuke, sehingga hal ini membuat Sasuke terkejut dan akhirnya sedikit melunak. Jadi ya, kalau bukan Kakashi dengan background tragisnya, mustahil bagi Sasuke untuk dilunakkan hatinya. Ketujuh, kenapa Kakashi mengajarkan Chidori pada Sasuke bukan jutsu elemen api? Yap, seperti yang kita tahu, elemen dominan dari klan Uchiha adalah api bukan petir. Tapi kenapa Kakashi mengajarkan jutsu Chidori pada Sasuke bukan jutsu Katon? Jawabannya adalah karena Kakashi dan Sasuke sama-sama punya kecenderungan elemen petir. Dari sini Abdikos jelaskan dulu apa itu kecenderungan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut affinity. Jadi elemen dasar seorang shinobi itu sebenarnya tidak ada, alias asalkan seorang shinobi mempunyai cakra, maka mereka semua punya potensi untuk menguasai 5 elemen. Jadi para shinobi di dunia Naruto berbeda dengan para bender di dunia Avatar, alias semua shinobi di dunia Naruto punya potensi untuk menjadi avatar yang menguasai banyak elemen dasar alam. Tapi ya, meski semua shinobi
punya kesempatan untuk menjadi avatar. Menguasai 5 elemen dasar sekaligus sangatlah sulit, alias membutuhkan bakat dan keterampilan yang sangat-sangat expert. Jadilah para shinobi menggunakan kertas cakra untuk mengetahui affinity alias kecenderungan cakra mereka masuk ke elemen alam apa. Jika kertas cakra tersebut basah, maka kecenderungan shinobi tersebut adalah elemen air. Jika kertas tersebut terbakar, maka elemen api. Jika kertas tersebut berkerut, maka elemen petir. Jika kertas tersebut sobek, maka elemen angin. Dan jika kertas tersebut lusuh atau kotor, maka kecenderungan cakranya adalah elemen tanah. Dan ya, Kakashi dan Sasuke adalah dua shinobi yang punya kecenderungan elemen petir. Kakashi sendiri sudah mengujinya, sementara Sasuke kemungkinan besar hanya berdasarkan pengamatan dari Kakashi selama dia menjadi pemimpin misi bersama tim 7. Dari situ Kakashi menyadari kalau Sasuke punya kecenderungan elemen petir bukan api. Kecenderungan elemen petir bisa dilihat dari kemampuan expert Sasuke dalam menggunakan senjata, karena memang elemen petir sangat cocok jika dikombinasikan dengan Bukijutsu. Contohnya adalah shinobi Kumogakure yang rata-rata menggunakan pedang karena elemen dasar mereka kebanyakan adalah petir. Itulah kenapa negara asal Kumogakure adalah negara petir. Masih tidak percaya kalau kecenderungan elemen Sasuke adalah petir bukan api? Teman-teman bisa lihat saat Sasuke pertama kali belajar Katon. Di situ diperlihatkan kalau Katon Sasuke sangat kecil alias memalukan bagi seorang Uchiha punya elemen api sekecil itu. Jadi Sasuke mati-matian belajar elemen api walaupun itu bukan elemen dasar dia, karena api adalah syarat utama untuk menjadi Uchiha sejati. Pertanyaannya, kok bisa Sasuke punya kecenderungan elemen petir bukan api? Sayangnya jawaban ini hanya ada di filler, yaitu Indra Otsutsuki juga punya kecenderungan elemen petir. Jadi karena Sasuke adalah reinkarnasi Indra, elemen petir dia lebih dominan. Tapi ya, teman-teman bisa abaikan alasan filler ini, alias Sasuke memiliki kecenderungan elemen petir ya karena kecenderungan tersebut sudah ada sejak dia lahir, bukan karena dia reinkarnasi Indra. Dan kecenderungan elemen selain api ini juga bisa terjadi kepada Uchiha lainnya. Yap, kalau mau mengikuti filler, yaitu Sasuke punya kecenderungan elemen petir karena Indra, maka harusnya Naruto yang jadi reinkarnasi Asura juga punya kecenderungan elemen dasar Mokuton dalam kurung air dan tanah. Tapi faktanya elemen dasar Naruto cenderung ke angin. Jadi ya, dengan elemen dasar petir, Kakashi mengajari Sasuke varian dari jutsu Raikiri miliknya, sehingga terciptalah jutsu Chidori yang nantinya akan jadi jutsu khas milik Sasuke. Demikian penjelasan detail Abdikos tentang alasan kenapa Kakashi fokus ke Sasuke dalam latihan bukan Naruto ataupun Sakura. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.